Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Fitriana Arianti dengan NIM 2020-120-79 dari kelas akuntansi B. Kali ini saya akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajerial dari mata kuliah manajemen pengantar. Agenda pembahasannya ada tanggung jawab sosial, responsivitas sosial, dan pandangan sosioekonomi. Yang kedua ada manajemen hijau. Yang ketiga ada manajerial dan perilaku etis. Keempat, mendorong perilaku etis. Dan kelima adalah tanggung jawab sosial dan masalah etika di dunia masa kini. Pembahasan pertama adalah tanggung jawab sosial, responsivitas sosial, dan pandangan sosioekonomi. Apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial sebagai tujuan bisnis melebihi kewajiban hukum dan ekonomi guna melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik kepada masyarakat. Lalu, responsivitas sosial. Responsivitas sosial adalah keikutsertaan perusahaan dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sosial sebagai balasan dari kebutuhan sosial yang sedang populer. Dua ini mencerminkan kepada pandangan sosioekonomi. Lalu, pandangan sosioekonomi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa bertanggung jawab sosial manajemen lebih dari hanya menghasilkan laba, namun juga memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pembahasan yang kedua ada manajemen hijau. Apa itu manajemen hijau? Manajemen hijau adalah sebuah tindakan dari manajemen dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan pada lingkungan. Bagaimana organisasi menjadi hijau? Untuk mengetahuinya ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan pasar, pendekatan pemangku kepentingan, dan pendekatan aktivis. Bagaimana cara mengevaluasi tindakannya? Kebanyakan perusahaan saat ini akan mengejar standar ISO 14000 yang mengenai manajemen lingkungan. Pembahasan ketiga, manajer dan perilaku etis. Etika sendiri memiliki arti, prinsip, nilai, dan keyakinan yang mengartikan tindakan yang benar dan yang salah. Lalu, apa hubungannya dengan manajer? Manajer banyak mengambil keputusan. Karenanya, manajer dituntut untuk mempertimbangkan baik itu proses maupun siapa saja yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Lalu, faktor yang menentukan tindakan beretika dan tidak beretika. Ketika seseorang dihadapkan pada dilema etika, maka hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Ada perkembangan moral, karakteristik individu, intensitas masalah, struktur organisasi, dan budaya organisasi. Pembahasan keempat, ada mendorong perilaku etis. Hal yang pertama yang dilakukan adalah pemilihan karyawan. Saat pemilihan karyawan, akan diadakan tes, wawancara, pemeriksaan latar belakang, dan lain-lain. Lalu, kode etik dan peraturan keputusan. Kode etik sendiri memiliki arti pernyataan formal mengenai nilai utama perusahaan atau organisasi dan peraturan etika yang diharapkan dapat diikuti oleh para karyawan. Lalu, kepemimpinan manajemen tingkat atas. Manajer tingkat atas adalah tokoh panutan dalam hal kata-kata dan tingkah laku untuk karyawan. Yang keempat, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Bila penilaian kinerja berfokus hanya kepada tujuan ekonomis, maka tujuan akhir akan mulai membenarkan caranya. Untuk mendorong perilaku etis, baik tujuan maupun caranya harus dievaluasi, seperti melakukan evaluasi kinerja karyawan tahunan. Lalu ada pelatihan etika. Dapat dilakukan dengan perusahaan mengadakan acara seperti training karyawan, seminar, lokakarya, workshop, dan lainnya. Selanjutnya, audit sosial independen. Audit sosial independen ini bertugas untuk mengevaluasi keputusan dan praktik berdasarkan kode etik perusahaan. Dapat dilakukan secara berkala atau secara acak
atau tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selanjutnya, mekanisme protektif. Ketika karyawan mengalami dilema etika, maka ia memerlukan mekanisme ini agar dapat melakukan hal yang benar tanpa takut untuk mendapatkan peringatan dari perusahaan. Pembahasan kelima, tanggung jawab sosial dan masalah etika di dunia masa kini. Yang pertama ada mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Nah, untuk isu ini dapat dilakukan pencegahan atau penyelesaiannya dengan dua tindakan, yaitu kepemimpinan yang beretika dan perlindungan bagi karyawan yang mengangkat isu tersebut. Yang kedua ada mendorong entrepreneur sosial. Entrepreneur sosial sendiri memiliki arti seorang pribadi atau organisasi yang mencari kesempatan untuk memajukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan praktis, inovatif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, bisnis mempromosikan perubahan sosial yang positif. Nah, terdapat dua cara untuk menyelesaikan isu ini. Yang pertama adalah filantropi perusahaan, yang kedua adalah usaha sukarelawan karyawan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.